Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Jasmine Abelino Nabitupulu. Saya berada di kelas 6. Saya mengambil satu tema dari beberapa tema yang telah disediakan oleh panitia. Saya mengambil tema yaitu buah-buah roh. Terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23 yang berisi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Buah-buah roh merupakan poin-poin yang sangat penting harus kita dapatkan. Buah-buah roh ini merupakan surat dari Paulus untuk jemaat di Galatia. Dengan kondisi dan keadaan kita saat ini ya, yang sedang terjangkit virus corona atau virus COVID-19, kita dapat melatih buah-buah roh kita. Contohnya adalah kesabaran. Kita dapat melatih kesabaran kita untuk tidak keluar rumah. Dengan begitu, kita sudah mendapatkan kesabaran. Bukan berarti hari ini kita sabar, besok tidak. Hari ini kita sabar, besok tidak. Jangan begitu. Kita harus selalu sabar. Kalau misalnya hari ini sabar, besok tidak. Hari ini sabar, besok tidak. Itu kita belum mendapatkan kesabaran. Saya akan menyebutkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan buah-buah roh. Yang pertama ada kasih. Kasih ini yang dapat kita artikan, kita harus mengasihi sesama kita. Bukan berarti hanya tetangga depan, belakang, kanan, kiri, bukan. Kita harus mengasihi semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Begitu jugalah kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua ada sukacita. Sukacita yang berarti kita harus selalu tersenyum. Kita harus selalu bersukacita, tidak bersungut-sungut. Dengan begitu kita dapat sukacita. Kita mendapatkan sukacita dalam diri kita. Tapi seperti saya bilang tadi, bukan hanya kita melakukannya sesekali, 2 kali, bukan. Tetapi setiap hari. Kalau kalian melakukannya sesekali, 2 kali sehari, itu kita belum mendapatkannya. Yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini berarti kita harus berdamai dengan semua orang. Kita tidak boleh berantem, tawuran, bertengkar. Tidak boleh, kita harus damai. Kita harus berbaikan. Meskipun musuh kita tidak mau berbaikan sama kita, setidaknya kita mau berbaikan dengan mereka. Setidaknya kita mau berbaikan dengan mereka. Yang keempat ada kesabaran. Kesabaran ini berarti kita harus bisa sabar dengan kondisi saat ini. Kita sekarang sedang terjangkit virus corona atau COVID-19. Berarti kita harus sabar menghadapinya. Kita harus bisa sabar untuk tidak keluar rumah. Kita harus bisa sabar untuk anak-anak belajar dari online. Kita harus bisa sabar dengan hal-hal itu. Yang ke-5 ada kemurahan. Contoh dari kemurahan ini seperti kita punya 2 pulpen. Teman kita tidak punya pulpen, kita kasih. Itu sudah dapat kita jadikan kemurahan.
kemurahan. Kemurahan ini itu sama saja dengan baik. Contohnya, saya kasih lagi contoh. Kita punya buku Mandarin 2. Ini buku Mandarin, buku tulisnya 2. Teman kita tidak punya. Kita melakukan apa? Kita tolong teman kita. Kita kasih buku tulis kita 1. Tapi dalam suatu kebaikan itu tidak boleh ada namanya pamer. Contohnya, kita kasih makanan. Jadi makanannya misalnya makanan pizza. Kita punya pizza, teman kita tidak punya. Misalnya pizzanya 2 potong, teman kita tidak punya. Kita kasih satu potong pizza itu kepada teman kita. Kasih. Setelah kita kasih, kita pamer, kita bilang, ini pizzanya dari saya loh, ini pizzanya dari saya loh. Keren kan saya? Baik kali kan saya? Nggak boleh gitu. Kita kasih ke dia, kita tidak usah pamer. Jadi saat kita kasih ke dia, udah, nggak perlu lagi pamer. Nggak perlu lagi kalian bilang, itu pizzanya dari saya loh, baik kan saya? Baik kali kan? Itu namanya sama saja kita pamer. Berbuat kebaikan untuk pamer. Tidak boleh begitu. Kita berbuat kebaikan harus untuk memang berbuat baik, bukan untuk pamer. Selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan ini sama saja dengan kemurahan hati, yang berarti kita harus saling minjam-meminjam, berbagi. Misalnya kita punya pensil 2, teman kita tidak punya, kita kasih. Tapi seperti saya bilang tadi, kita dalam mengasih sesuatu hal itu kita tidak boleh pamer. Kita tidak boleh bilang, itu punya saya loh, itu dari saya loh, keren kan saya? Keren kali kan, baik kali kan saya? Jangan begitu. Cukup kita kasih saja. Udah, itu aja. Gak usah perlu kita bilang, itu pensil dari saya loh, baik kali kan saya kan? Keren kali kan? Gak perlu. Gak perlu bilang, keren kali kan saya ngasih pensil ke dia. Pensilnya keren lagi tuh. Gak boleh gitu. Cuma kita itu harus berbuat baik saja. Kita berbuat baik ke dia, kita tidak usah pamer. Selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan ini kita itu harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia kepada kita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Selanjutnya adalah kelemah lembutan. Kita harus berbicara itu lembut, jangan kasar. Tidak boleh berbicara itu kasar. Contohnya, adik kita pegang laptop kita. Jadi kita takut adik kita ini ngetik-ngetik apa gitu. Ngetik lah yang dia nggak tahu. Jadi misalnya di laptopnya itu ada game, adik dia main game, adik dia nggak ngerti cara main gamenya. Jadi misalnya ini gamenya ini pakai nyawa, jadi nyawanya itu habis karena adiknya main. Itu kita harus bilangnya lembut, gak usah kasar, gak usah, dek itu laptop kakak jangan dimainin ya, gak usah kasar, oke? Selanjutnya penguasaan diri. Penguasaan diri ini berarti kita harus bisa menguasai diri kita. Contohnya adalah, aku ingin kali lah laptop itu. Jadi kita bilang ke papa kita, Pak, aku mau beli laptop. Uang papa kita misalnya nggak cukup lah. Kita jangan maksa, kita tidak boleh memaksa. Kita bilang aja, oke lah Pak, lain kali lah Pak. Gitu saja. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang buah-buah roh. Shalom. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Penina Anggita, umur 12 tahun.
terus di rumah ini. Ih, itu Anjeli ya. Aku kesana lah sama Anjeli. Kebetulan dia lagi di situ. Hai Anjeli, kamu lagi ngapain? Aku lagi memetik buah jeruk. Oh, Kakak tahu nggak apa manfaat buah jeruk ini? apa itu manfaatnya? Manfaat buah jeruk ini mengandung vitamin C dan mempercantik kulit kita. Oh, Kakak tahu nggak buah apa yang penting bagi rohani kita? apa itu buah apa? Kakak mau tahu nggak? Mau dong. Yuk kita duduk dulu. Oke. Ini Kak buah jeruknya. Oh, terima kasih ya. Tadi apa itu tentang mengenai buah-buah roh yang kamu kasih tahu tadi? Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita cara melakukan itu? 1. Kasih. Kita harus mengasihi teman dan orang tua kita. 2. Damai sejahtera. Kita tidak boleh berkelahi, bertengkar. Kita harus berdamai dengan semua orang. 3. Kesabaran. Kita harus sabar. Jangan suka marah-marah. Harus sabar kepada semua orang. 4. Kemurahan. Kalau kemurahan ini kita harus memberi kepada orang yang sedang kesusahan. 5. Kebaikan. Kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik. 6. Kesetiaan. Kita harus jadi orang yang setia. 7. Kelemah lembutan. Kita harus menjadi orang yang memiliki kelemah lembutan. Jangan mudah marah-marah. 7. 8. Penguasaan diri. Kita harus menguasai diri kita. Contohnya, banyak anak-anak sekarang yang tidak dapat menguasai diri, tahu bermain, lupa belajar. Oh iya ya, makasih ya Anjeli udah ngasih tahu aku tentang buah-buah roh. Iya Kak, sama-sama. Karena kita udah tahu, mari kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang menonton video kami ini, mari kita terapkan buah-buah roh di kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian dan terima kasih. Horas, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari Sekolah Minggu AKBP Pos Permingguan di Pokarawaci. Kami akan bercerita tentang 9 buah roh. Ayo saksikan bersama. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya teman-teman,
Meskipun beberapa bulan ini kita tidak bertemu dan tidak beribadah secara langsung, kita harus tetap semangat ya beribadah di rumah. Nah, aku pengen tanya nih, kalian tahu gak para buah ini tondi atau buah itu apa? Buah? Aku suka buah jeruk. Aku juga suka buah apel, pisang, semangka. Wah, aku suka makan buah. Bukan guys, bukan. Yang kalian sebut memang jenis buah-buahan. Tapi yang hari ini kita bahas adalah buah roh. Aku tahu, pasti buah roh adalah buah yang berasal dari Roh Kudus. Iya kan? Begini teman-teman, coba deh kalian lihat buah pisang ini. Pisang ini pasti berasal dari pohon yang baik, yang tumbuh subur. Kalau tidak subur, maka buah yang dihasilkan akan buruk atau jelek. Nah, sama seperti kita, kalau kita tidak patuh bersama perintah Tuhan, maka yang kita hasilkan adalah buah kemarahan, iri hati, dan kesombongan. Lalu buah roh itu bisa kita dapatkan dari mana? Supaya buah yang keluar dari dalam diri kita adalah hal yang baik. Itu bisa kita dapatkan jika kita mengikuti Yesus dan percaya akan kuasanya. Ya benar, Roh Kudus ada dalam setiap hati orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Guys, ada yang tahu gak 9 buah roh itu tertulis di mana? Aku tahu buah roh tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang pertama adalah kasih. Yap, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu, buah yang harus kita hasilkan adalah dengan mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita, perasaan gembira atau sukacita. Karena kasih dan anugerah dari Tuhan harus berbuah dalam diri kita. Di setiap waktu kita harus bisa bersukacita. Buah roh yang ketiga pasti damai sejahtera. Damai sejahtera dari Roh Kudus akan membuat kita merasa tenang karena kita punya iman kepada Allah. Seperti aku sekarang merasa damai sejahtera. Buah roh keempat adalah kesabaran. Nah, kita sebagai anak Tuhan zaman corona, maksudku zaman sekarang, buah roh kesabaran adalah sebuah hak istimewa bagi kita loh. Kata mamaku, jika kita sabar dan selalu berdoa, pasti deh Tuhan dengar dan akan berikan yang terbaik buat kita. Sekarang giliran aku ya, selanjutnya adalah kemurahan. Maksudnya adalah kita harus bersikap ramah, saling menolong, dan peduli kepada sesama. Buah roh berikutnya adalah kebaikan. Yap, kita semua pasti pernah berbuat baik. Tapi bukan sekedar buat baik guys, kita juga harus melakukan kebenaran. Berikutnya adalah buah roh kesetiaan. Kita harus memilih komitmen dan percaya Tuhan Yesus dan setia sampai akhir. Sama seperti aku setia menunggu janji papaku buat beli aku mainan. Kalau aku mau menghasilkan buah kelemah lembutan. Kelemah lembutan mengajari kita untuk bisa mengatur emosi kita di waktu yang tepat dan disertai kasih ya. Sekarang buah roh yang terakhir. Katanya yang terakhir ini sulit dilakukan. Eits, jangan patah semangat dulu. Karena buah roh penguasaan diri mengajari kita untuk hidup menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan sendiri. Dari 9 buah roh tadi,
Mana yang paling penting menurut kalian? Semua guru itu penting untuk kita lakukan. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Yuk kita sama-sama belajar untuk menghasilkan kesimpulan guru itu. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan ya guys. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo teman-teman, bosan ya di rumah aja gara-gara corona ini? Tidak bisa ke gereja, bertemu teman-teman di sekolah minggu. Tapi kita harus bersyukur, walaupun di rumah kita masih bisa mengikuti ibadah online, iya kan? Dengan di rumah kita bisa menjaga kesehatan dengan cara tidur yang cukup, olahraga, minum yang banyak, makan makanan yang sehat seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ngomong-ngomong tentang buah-buahan, kalian pernah dengar gak firman Tuhan tentang buah-buah roh? Firman Tuhan itu terdapat di Galatia 5 ayat 22-23. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman, aku akan menceritakan tentang buah-buah roh. Aduh, basah. Syukuri. Aduh, sakit. Makasih, Jeremy. Maaf ya, aku ganggu kamu tadi. Iya, gak apa-apa. Mata tahuang manuki di manogoti minggui mata tahuang kokoko. Kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, menari, dan bersuka cita.
indah loh. Ayolah bang, kita main. Sabar ya dek, abang mau belajar dulu, nanti kita main. Wah enak tuh, boleh minta gak? Boleh, boleh. Ya, jatuh. Nah, ini untuk kamu lagi. Makasih Jeremy. Sepertinya tanaman mama belum disiram. Aku akan membantu mama menyiram tanaman hari ini. Main lagi yuk. Enggak hari ini kan hari Minggu. Aku mau ibadah online. Minggu kemarin kan udah ibadah online. Masa minggu ini juga? Yuk kita main aja. Oh, tidak bisa. Kita sebagai anak Tuhan harus setia mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Kalah. Gara-gara kamu nih kita kalah. Dasar. Lah, gara-gara aku. Kamu juga gak pintar mainnya. Duh, jangan begitu dong teman-teman. Kita bisa memberitahu perbuatan mereka salah dengan kata-kata yang lembut. Inilah bentuk kelemah lembutan. Jeremy, main yuk. Aku harus tetap mengikuti ibadah online. Ada waktunya untuk bermain dan ada waktunya untuk ibadah online. Hari ini adalah hari Minggu dan saatnya untuk ibadah online. Ini adalah bentuk penguasaan diri. Teman-teman, itulah cerita dari buah-buah roh. Kalau kita sudah bisa melakukannya, maka kita sudah menjadi contoh anak-anak yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kalau dikatakan beristirahat berarti kita ngapain? Apa yang dilakukan setelah beristirahat? Tidak ada kan? Iya, dilakukan tidak ada. Kita beristirahat. Semua pekerjaan yang namanya beristirahat itu beristirahat. Tapi dilakukan lain yang namanya ibadah. Nah sekarang gini, kita mau bilang sama kita semua, kalau seandainya hari Sabat itu hari kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya Kak? Iya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada nggak aci malas-malas? Enggak kan? Nggak boleh malas-malas. Berarti kita harus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita diminta untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari ya. Ya Mbak. Kalau ada rumput-rumputnya itu tak sulit nanti saya masukin. Ya. Itu kan si Keisha. Mana? Enggak ada pun itu loh. Enggaknya? Enggak ada tuh anak kita kayak. Bu ya Ma, ada yang bilang. Kaliannya itu yang apa di sini? Iya, sebenarnya tadi kamu. Kenapa nggak sekolah? Terus kenapa kau di ladang hari Minggu kayak gini? Ya, bereskan dulu ini, Nang. Ya, Mak. Ini ada temanku ngomong. Gimana lah, aku harus kerja sama orang tua aku. Harus jadi disuruh-suruh lah mau hari Minggu karena aku sekolahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya ya, padahal kan selalu aja. Cuman kalau kami nggak kerja juga hari Minggu.
cuma Senin sampai Sabtu lah yang pulang. Ini temanku, Mak. Siapa itu? Yang dari sekolah minggu itu. Dari sekolah minggu. Baru pulang gereja kalian ya, Nak? Iya, Nak. Oh. Jadi ngapain kalian ke sini? Kenapa nggak ada pulang boleh ke sekolah? Kayak mana lah, Dabah? Kami harus mengulannya. Lihatlah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekolah dia paling sebentar dikerjakan di ladang itu bantu-bantu. Inilah kalau hari Minggu baru bisa ini 1 harian di membantu. Tapi kan pulang kami memberi ladangnya, tapi tempatnya kami ibadah ini. Iya pulang. Tadi kan kami pelajari di sekolah minggu, di Alkitab dibilang Tuhan. Tuhan sudah menciptakan langit, bumi sama semua isinya ini 6 hari. Dia benar-benar bekerja 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Jadi kita pun gitu lah nanti. Dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu, disitulah kita istirahat. Hari Minggu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita udah dikasih waktu, kesehatan, semuanya yang daripada Tuhan, kita syukurin ke hari Minggu. Ini nanti lah kita punya ladang, masih bisa melakukan kerjaan yang memenuhi kebutuhan Tuhan. Iya ya, pas nih yang kau bilang gitu sebenarnya. Tapi kayak mana lah ya? Ya udahlah, mana lah itu ya? Kayak mana itu guys ya? Makanya udah terus diterangkan sama apa buku apa mak gereja. Makanya aku pengen sekolah minggu terus hari minggu. Gitu ya? Ya udahlah, kalian pikir-pikirkan pun dan tulang pikirkan pun. Mudah-mudahan lah ya. Kalau boleh hari minggu. Dan tulang boleh pun dia nanti gereja ya. Kalian pikirkan ya. Iya nanti tulang. Tapi jangan cuma si gereja sekolah minggu. Ya nanti tulang juga ke gereja lah. Iyalah, nanti tulang pikirkan lagi. Iyalah. Kayak gitu sih. Dan lagi nah. Tapi doakanlah aku ya biar bisa sekolah minggu sampai hari minggu nanti ya. Amin. Semoga ya. Ya kerja dulu aku ya. Ya udah kami pun pergi ya. Ya dadah. Dadah. Kok ada boleh? Dadah tahu yuk. Kok kalian main bola sih hari Minggu? Lagi seru nih mulanya. Iya sih memang seru. Aku juga ngeliat kalian seru kok. Tapi kan jangan sampai nggak sekolah minggu lah. Ini lagi seru-serunya sih. Sekolah minggu. Iya sih, kami juga kalau main pasti seru. Cuman jangan sampai ke sekolah minggu. Kan masih bisa pulang sekolah Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Kalau PR-nya kan? iya, sampai ke rumah. Kita pun punya PR kan? Tapi masih bisa lah diluangkan sedikit waktu untuk main. Ya udah, berarti gini lah. Gak terus lah kita harus main. Tapi kan adanya waktu main. Gak sampai minggu juga. Ya karena kan kami bukan mau mengganggu loh. Kami cuma kan ngasih taunya sama kalian. Pentingnya untuk kita pergi ke gereja hari Minggu untuk bersyukur sama Tuhan. Bayangin ya, masih banyak orang-orang di luar sana yang gak bisa main kayak kita ini. Tapi masih bisa bersyukur pergi ke gereja hari Minggu. Kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah kasih kita kesehatan, kita orang tua yang baik, kasih kita pendidikan, hiburan, masih banyak hal lainnya yang pasti. Saling juga kan, kita bawa hari Minggu. Hari Minggu lagi saya. Ya udah berarti hari Minggu kita sekolah Minggu bareng ya. Yarin. Ya udah kami pergi ya. Yarin. Kasih Yarin, sudah ingatnya. Iya, hari Minggu sekolah Minggu ya. Ya, jangan tentang sekolah Minggu. Kalian tahu ya, banyak orang di luar
temanku, Kak. Oh, itu yang itu? Iya, nggak pulang double lagi gadget kalau di sekolah. Ya, aja udah pernah pikirkan itu yang punya bilang gitu. Mana gadget? Udah beres kan? Oh iya, tunggu ya, Mak. Tunggu ya. Sekali-kali ngambil lah teman-teman dulu. Ya. Tapi juga negeri aja ya. Iya. Ini kami ya, Mak. Iya, Tante lah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Revan Temanuru, anak sekolah minggu AKBP Simpang Marilah tahun 3. Yang saya hormati Opui Ekolus AKBP, Kepala Departemen Martuaria, seluruh Dewan Juri, seluruh jemaat AKBP, dan seluruh anak sekolah minggu yang saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami untuk menjelaskan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka jalan pikiran kami. Semoga kami bisa melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Itulah firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tentang hukum Taurat yang pertama sampai ke 10. Nah, hukum Taurat yang pertama, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Maksudnya saudara-saudara, kita tidak boleh mempunyai Allah lain, kita tidak boleh mempercayai kuasa lain. Kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa di surga. Nah, kemudian hukum Taurat yang kedua, Tuhan berfirman, "Jangan membuat bagi dengan menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertawa kepadanya." Maksudnya saudara-saudara, kita tidak boleh menyembah berhala seperti patung, pohon besar, pohon batu besar, dan benda-benda ajaib lainnya. Nah, kemudian hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, hukum Taurat yang ketiga, maksudnya saudara-saudara, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita harus menguruskan namanya. Kita harus memakai namanya di saat yang tepat, misalnya di saat berdoa. Kemudian hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya di sini saudara-saudara, 6 hari lamanya kita adalah bekerja. Pada hari ke-7 atau hari Sabat atau hari Minggu, kita harus pergi beribadah karena Tuhan kuduskan pada hari Sabat. Nah, kemudian hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya hati umurmu ditanya dengan Tuhan Allah kepadamu. Nah, maksudnya saudara-saudara, hukum Taurat yang kelima, pasti sudah tahu kan, kita tidak boleh melawan orang tua, karena mereka sudah merawat kita, membesarkan kita, dan menjaga kita. Pasti teman-teman sekolah minggu sudah pernah melawan orang tua, saya pun pernah. Tapi pada hari ini Tuhan berfirman, tidak boleh melawan orang tua. Nah, kemudian hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Nah, maksudnya di sini saudara-saudara, kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh membunuh disengaja atau tidak disengaja. Hukum Taurat yang ke-7, Tuhan berfirman, jangan berzina. Nah, maksudnya di sini saudara-saudara, kita harus menjaga kesucian. Kita tidak boleh mencabul. Nah, kemudian hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Nah, maksudnya di sini saudara-saudara, kita harus menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menghargai milik orang lain atau barang orang lain. Misalnya di saat orang lain punya sepeda baru, kita tidak punya, kita mencurinya atau mengambilnya. Itu tidak boleh saudara-saudara. Itu sudah melanggar hukum Taurat yang ke-8. Nah, kemudian hukum Taurat yang ke-9, Tuhan berfirman, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, di sini maksudnya saudara-saudara, kita harus berkata jujur, tidak boleh berbohong, dan harus berkata padanya, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian hukum Taurat yang ke-10, jangan memiliki istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau milik sesamamu. Nah, maksudnya di sini saudara-saudara, kita harus menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus menghargai kita harus bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menghargai barang orang lain atau milik orang lain. Itulah firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jadi kita harus melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat berfirman. Kiranya kami bisa melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus